Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla tabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim lan nalikane ora iso nekakno sira Muhammad ing ahli Makkah ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora iso nekakno di ayatin kelan siji ayat, siji pertanda kenabian, di ayatin kelan siji ayat utawi pertanda kenabian. Mimma bayane sanging perkara iktarohu kang njaluk aneh-aneh. Iktirah njaluk aneh-aneh. Iktarahu kang njaluk aneh-aneh saka kufar Mekah. Kalu mongko padha ngucap sapa kafir Mekah, sapa penduduk Mekah. Laulat tabaitah. Ai halla istabaitah. Mbok yo mujudno sira. Maksudnya niku mbok yo nganakno sira Muhammad, mujudno sira ha ing ayat. Ansa taha tegese mujudno sira ha ing ayat mingki bali nafsika saking arah awak dhewe sira. Sira sangenteni pangeran maksudnya kan ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin mestine anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma. Innama attabi'u angin mestine anut sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyana koma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pangeran ingsun. Wale salam iku ora berhak li kedue ingsun an abiya ing yen to nekakno ingsun. Min indi nafsi saking awak dhewe ingsun bisaen lan perkara apa wae bisaen lan perkara apa wae hadzal Qur'an basa iku rabbi hadza utawi iki ayat Qur'an iki Qur'an iku basa iku pira-pira basira pira-pira mata hati pira-pira hujjatun tegese pira-pira hujjat pira-pira argumentasi rasional hujjat dan pira-pira argumentasi rasional atau hujjat mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wahudan lan petunjuk warahmatun lan rahmat liqaumin dadi rahmat liqaumin kedue kaum minuna kang gelem iman sapa kaum wa idza quri'al Qur'an lan nalikane den waca Al-Qur'an fastami'u lahu mongko istimak sira mongko amre ngrumu serius lagu maring Qur'an wa ansitu lan menengo sira kabeh adil kalam sanging omongan liya la'allakum menawa sira kabeh kudu hamunatin welasi sira kabeh. Nazalat umuran apa ikilah ayat sekitar kalam ing dan tinggal omongan bil khutbah ing dalam khutbah. Wa ubira lan den tembungno anha sange khutbah di Quran iklan Quran istimaliha krana mengkune khutbah ali ing atase Quran. Wa qila lan den ucapno fi qiraat Quran ing dalam maca Quran lakon lan khutbah. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan. Wat Quran ini masih Muhammad Rabbaka ing pangeran sira fi nafsika ing dalam ati sira atau ing dalam jiwa sira sirron tegese kelan rahasia. Ola meling pangeran carane tadurruan krana ngrasa butuh ngrasa hina ngrasa butuh tazallulan tegese ngrasa butuh ngrasa hina wa khifatan lan kelawan ngrasa wedi. Ai khaufan tegese wedi minggu sange Allah. Wa dunal jahri wa fawqa sirri dunal jahri. Lancarane eling ku sak ndure rahasia, maksudnya tampak sekali dilafadzkannya. Tapi dilafadzkannya dunal jahri, orang nganti banter. Minal qoli saking omongan. Ekos dan benaguma, ekos dan tegese tengah-tengah, ekos dan tegese tengah-tengah benaguma antarane siru lan jahru. Bil hudwi oleh eling pangeran ing dalem wektu esuk wal asol lan ing dalem wektu sore. Awa ilan nahar tegese kawitane pira-pira kawitane rina wa awa khira bulan pira-pira akhire nahar. Wala takum minal ghafilin. Wala takum lan ojo sira minal ghafilina. Tengah-tengah wong sing lali kabeh. Ang zikrillah sing eling. Innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina satemene wong akeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira. Ayat malaikat tegese malaikat iku layak takbiruna iku ora padha sombong, ora padha angkuh sapa alladzina.
Ayat takab baru nanti orang rasa angkuh sapa alladzina lagu maring Allah. Orang rasa angkuh an ibadatihi saking ibadahnya Allah utawa kemawulan Allah. Wa yusabbihuna lan padha maca tasbih sapa malaikat ing Allah. Yunazziuna tegese padha nanjesno, padha berseno sapa malaikat ing Allah. Amma sing perkara layak ora pantes, ora patut apa mati iklan Allah. Walahu yasjudu. Walahu lan iku maring Allah tok nggih, Allah bloko hanya kepada Allah. Walahu lan maring Allah. Niki maf'ul sing muqaddam walahu lan maring Allah yasjuduna padha sujud sapa malaikat. Aya kusuna tegese padha nertentokno sapa malaikat ing Allah bil khuluwi kelawan tunduk kelawan ibadah lan ibadah. Niki oleh nafsiri Imam Suyuti fakunu mislahum mongko ana sira kabeh fakunu mongko ana sira kabeh mislahum wis padane malaikat. Mesti foto-foto wajah tasbih, foto-foto sujud. Ini kalau terangkan. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laulas sabih. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laulas sabih. Wah ini kalau terangkan singkat ya. Ayat ini masih makkiyah. Masih makkiyah ini maksudnya Nabi tentang Mekah terus dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga terus yang Mbak Berholo terus jahiliyah. Kanjeng Nabi sebagai Nabi ini pun nak cara pengiran. Bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia itu menyembah Allah, ngakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang masalah paham. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali. Ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak terima menungso, terima wujudnya ngenteni diwujudno, kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh menyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, wong tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basoriru birabbikum, keharusan bertauhid, keharusan nyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, nggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, niku ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini sing diceritakan teng Quran. Lan nu'mina laka hatta tafsira lana minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafsira. Aw tusqitas sama akama ja'am ta'alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqana fisama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar sing sesuai selera mereka. Mat nak kowe nabi tenan, sing keceluk dari para pengen. Saiki buktekno nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemari Allah jinawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya Nil. Fatufat jiral anhar kilala napa? Tasik. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, buktekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa kama jam ta'alena napa? Bisa. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat, kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe iku Rasulullah. Au ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi kowe iku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian.
Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusa sing ra iso mujudno awake piyambak, anane manusa sing tidak berperan menciptakan langit dan bumi, itu wis bukti bahwa manusia itu harus menyembah zat sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah kenapa? Akhirnya menusor paru-paru kafir Mekah pakai ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah yang nyulap jadi makmur atau pangeran dari Kanjeng Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki rasulku dan sebagainya dan sebagainya. Lah Kanjeng Nabi sebagai basariah kepengen nuruti itu. Kanjeng Nabi mengajukan permohonan ke pangeran supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pangeran dingendikani Mas wa in kana kaburu alaika iradum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyaru biya. Mas, nak kowe kepengin nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengin nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe Mas wong kowe sing kepengin nuruti. Aja ngelak-ngelakno aku jare pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge kafir Mekah. Ya aku jadi pangeran tanpa ana kowe, tanpa ana alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangerananku. Wong aku jadi pangeran wis abadi dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hadis-hadis kursi nek Allah ngendikan, nek Allah bangga dadi piyambak, aku iki pangeran sedurunge gawe langit bumi. Jika keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Mana pangeran ngendikan, Mas nak kepen nuruti dhewe, mesti kepen nuruti kowe. Gak usah ngelok-ngelok apa? Aku. Fa ini stato ta antab tagian nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyarum napa? Iya. Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampean sesat. Di sini disebut Quran wa in tuti aksara man fil ardi bilukan apa? Antabillah. Kowe nuruti karepe manusa kabeh sesat. Gitu nggih. Misale ana wong kecelok wali to dungane mandi. Wong sugih mesti pikiran pertama, wah tak kon ndongakno cah ben pabrikku laris. Tak kon ndongakno ben tokoku. Sing kuwe kere-kere gembel-gembel sowan ngono cah tak kon ndongakno ben uripku luwih makmur, luwih napa sejak. Sing politikus yo tak kondongane ben dadi bupati, dadi gubernur. Sing cuwalak pikirane ngono. Dari bayi dongane mandi tak kondongane aku dah. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dekat Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti jadi gendol kan, kalau gendol apa? Nah, kalau biasa, wonten tiang sowan pulau kus, kalau juga ada jadi bupati, juga aku mati ya, pengen jadi D, kalau apa gak nunggu. Lalu kalau tak percaya, gak dukun-dukun yang tukang nomor, ada nomor itu sebenarnya ada tombol IDW. Lalu apa deh, ngumpul gula 5 kilo salam tanda 1.000, ada nomor itu sebenarnya ditombolin apa? Ini didukung mati, gue tukang nawain apa? Lha apa delok ana ya sejahtera kene dhewe urip teman sang karo karo. Cara kula itu. Cara kula biasa-biasa Pak. Lha kula sering dituani ngoten, aku ulama, njuk warai salat tak warai, ojo kok jak bakas ngono. Ulama sing kon ndongakno supaya dadi bupati, dadi caleg. Aku ulama, kan mari salat tak warai. Ya, tak warai lah salat macam ulon kiblat. Oh, itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi, tapi dengan nafsu-nafsu mereka. Keinginan-keinginan apa? Kalau standar kenabian itu ya normal saja, yaitu ajaran di mana orang diajak nyembah Allah, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah, itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau pulau mendingin, sisi tambah sisi, ya loro.
Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang keramat, seorang yang punya mukjizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2 4, 1 ditambah 1 2. Harusnya ketika ada ajaran orang disuruh nyembah Allah itu ajaran normal, itu nggak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa diganggu-gugat, yaitu yang dimaksud hadza basairu min rabbikum. Ini satu hujjah, satu argumentasi ilmiah. Satu argumentasi rasional, di mana orang harus menyembah yang menciptakan. Di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Basairu min rabbikum, dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1 2, 4 ditambah 4 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1 2 itu orang hebat, atau punya mukjizat, atau sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap ikhtirah, maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mukjizat-mukjizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mukjizat itu dituruti Allah, malah berpengiran di seneni fa ini staqata anta betal iyana fakon fil ardi au sulaman fis sama fatatiyalum biaya. Lan aku iso dhewe ya turuti dhewe mas rasa ngelak-ngelak. Ini penting kalau aturakan bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah diganggu-gugat dengan apa. Lalu para wali-wali dhisik, para ulama dhisik. Mungkulon misalnya Jibril ngandani hak, kowe iku ahli nar. Kowe sumber-sumber bun neraka selawase. Itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, mosok nyembah kowe. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan, aku nyembah Allah nanti swarga, nak ora ya ora nyembah Allah. Berarti karo ke muni ngene. Aku muni siji tambah siji loro nanti kei dhuwit, nak ora tak jawab telu wis kan gitu. Ya muni siji tambah siji loro nanti kei dhuwit, nak ora tak kei dhuwit tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka, artinya yang misalnya lebih neraka ya biar. Tapi saya tetap nyembah Allah, maksud apa nyembah liane. Mulanya banyak cerita di kitab-kitab salaf ya. Ahli nar, tenggene neraka mau wiridan ya Hanan, ya Manan. Jadi pengiran rampun tau. Berkode ini konsisten. Terus neraka lah ya tetap bisa nyembah pengiran. Ya Hanan, ya Manan. Ayo malaikatnya ketika kuat itu neraka jadi wiridan. Berkode ini rajangkel ini artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan gak usah dedeskan tuh. Ya kalau nak wiridan gimana? Umpama Jibril ngandani aku, kalau nu ahli neraka, kalau tuh nyembah pengiran, orang ada pengaruh. Itu suatu keputusan final. Kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Final. Ya soal men di swarga itu urusan ya normalnya umumnya ben swarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 2. Enggak perlu ada hadiah atau apa-apa. Sehingga hadis-hadis diceritakan orang-orang yang di neraka yang mati wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dijubuk neraka pengiran, oke kok isih wiridan. Di wiridan itu Gusti. Kalau ten rokok ke pengiran jenengan, ten suarga jenengan kan ya tetap malu tuh, bukan tetap pengaruh ya. Malah pengiran diwarak. Ya gitu ya pengiran kan harus suarga. Nah, uang bener kalau gue pantas sewa. Nah suarga. Perkara ini dia kurang tahu di ngamal apik berat. Jadi sakuri-kuribe nunggu wedik kita tahu dia apik. Akhirnya dia masih tak yakin nak pengiran Allah. Liane ra mungkin jadi pengiran sih kuda. Mau di kebaikan kuda. Itu banyak cerita-cerita di hadis kecil begitu. Itu menjadi satu pengetahuan ya, bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Nah kita ini sebagai pembawa kebenaran itu sering diganggu oleh nafsu oleh selera. Itu yang mari kebenaran itu hilang. Itu yang namanya bijak dalam ilmu tasawuf begitu dikatakan apa? Bijak. Kalau kita celok wali atau celok ulama, khawatir nak darani dungane ngobos. Kiai tok jagone kalah, berarti dungane gak cek. Terletak. Wah, aku udah kuis kok diwaca istighosah kok diwaca bengak jelas. Oh, kepengen supaya jagone men. Nah, khawatir tersangka sebagai sing dungane ngobos.
Cara kula lho buat ngopos pengiran tetep Allah, ora ngopos ya tetep napa? Allah nggih biasa-biasa mawon, nandung nggih biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih. Kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama, itu tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmat Allah dengan keharusan nyembah Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan sing nyebut sifat Allah saja. Kata ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, zat sing agung, sing mulya. Hanya begitu saja. Semua Ismul Azam mesti terkait dengan sifat Allah Ta'ala sing la ta'ala bisyai'in. Yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nyifati Ismul Azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip sing ora mati. Iku ibadah apa? Cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki dhuwit. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Iku pangeran nyifati zate kadang pakai sifat yang tidak terkait makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip ora mati. Sifate apa? Sing terkait dengan kepentinganku. Oh. Manusia tengahane itu kan. Mulane jajal santri sampeyan sing ngaji kula terus jarang wiridan ya Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Ki senengane ya Razzaq rusukna ya Rahman irhamna. Jadi jenengan kan Rahman, ya irhamna. Nah, niat Rahman yo melatih kula, nek ya Razzaq iku rusuk. Wah, pangeran di bisnis no. Pangeran apa? Bisnis no. Sampeyan wani de nyali wiridan nyifati Allah tok sing ora terkait sampeyan. Misalnya ya Hayyu ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya Hayyu ya Qayyum. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya Wahhab ya Razzaq. Itu kita tidak dilatih. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari, dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya Ismul Azam dengan Al-Quran, kata sedantan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al-hayyul qayyum. Terusannya gitu. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah ora tau ngantuk, ora tau turu. Ya itu kan enggak terkait sama kepentingan sampean. Karpe kita kan enggak yang begitu-begitu. Oh ya, soalnya itu warsukuni, wajburni, fatayra karuan. Kalau kita sudah begitu, itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah, dengan bukti makna kowe kelihatan mbek pangeran kan kuwasa. Mbok kekuasaane pangeran itu diwujudno Mekah disulap dadi loh. Coba kuwasa tok tetep Mekah tandus, itu untungnya apa kita? Padahal Allah kuwasa tok Mekah napa? Itu untungnya kita. Ya padha mek sampean nak kaji ning multazam dari nggon mustajab terus pengine duwe akeh rezeki napa? Masih ngono kadang di umat api dari kepengen Husnul Khotimah. Ngono ning multazam njaluk sitok Husnul Khotimah, padha-padha mandi nisan sitok Husnul apa? Nyatanya kita enggak. Di duwe akeh rezekine akeh. Tapi donga kadang kan yo angsal, misale yo rezeki akeh, duwe akeh ya Husnul Khotimah. Ya, karena oleh dari pangeran ya oleh dari salah sitok ibadah ya pas-pasan. Senengane ora apa, tapi ndonga akeh kan asal. Dari pangeran kan ya oleh ora ibadah nikah. Mana kata anekdot sufi itu banyak ndonga telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan-guyonan sufi. Wonten tiyang ndonga supaya dene kere wis suwi, barang dirakat itu nyekel wae iso dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Wah, ini kurang gede. Sokone omah dicekel dadi emas bisa. Saking majine itu kan. Nah, suatu saat ini buaran nyekel kabeh kan persu. Bareng persu kok dadi apa mangan dadi emas. Sing ngombe dadi emas, kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi napa? Akhirnya dia sadar ya Allah ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum-umum saja. Sing tego ben tetep tego, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep napa? Gelas. Jebule malah lara kabeh.
Lalu urip sing normal-normal ae. Sing banyu ben tetep banyu, sing sego tetep napa? Kok nek normal dadi mas kabeh malah kowe lara. Duwe iki ngoten ra duwe sithik-sithik malah serem. Dina duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angen-angen itu andekan wujud tenan itu gak masalah. Kue angen-angen duwe mas akeh apa-apa sing mbok cekel dadi mas, mau wujud tenan mboten mas. Terus kepengin disenengi wong akeh, ya lor, bento wong kepengin disenengi wong akeh. Wong gak disenengi. Kowe nak dhe musa iku enak. Musa ora ngarep utang dhuwit kowe. Sing ngelo wong seneng, utang dhuwit ngel-ngelo. Malah ngrumat wong seneng kowe abot timbang ngrumat wong gedhe. Wong gedhe anggap wong liya selesai. Nek wong seneng, nyilian utangan ngel-ngelo. Rupak. Kowe disenengi bupati loro, dadak kon dadi tim sukses kon ini itu gedhe malah koyo wong liya. Mulane dari Imam Syafi'i musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Bedane kalkulasi, ngadepi kanca ya. Lalu kalau baik kiai lah di pengarah kelan biasa-biasa mawon. Nuturuti rupa. Kalau nu mulai cilik kan anak kiai dadi kiai, nanti turuti rupa. Lah bener betul iki. Misalnya sampean di santri kita, angkatan mbah wae mate. Mesti angkatan mbah wae napa? Mati. Kon teko. Angkatan ndekne wae kawin. Bar kawin rentahun wae duwe anak. Angkatan misanan wae kawin, angkatan buyut wae mati. Ku dituruti kabeh nekani kematian, kawin, sunat, ku ora ono bare. Nek kula anggere kodho teng wali murid, kula bagian mati. Liyane mboten sabar, nak mati asal teng dalem kula mesti dugi. Ku nek dituruti iki ngoten, kelahiran ngundang kiai, kawin ngundang napa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan-misanan nek rabi. Angkatan bulik mbok pegatan mbok apa, ono kasus iki napa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita, wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh, sing ngel-ngelo kowe akeh kan. Lah nek wong gedhe gak wong liya. Wawin kira diundang, dhuwit ra kalong. Ono sunat ora ngundang, dhuwitmu ora ka. Mulane ra usah ndonga ya Allah mimpi kula senisian kliru. Ngel-ngelo wae. Ya biasa kula nak ndonga ya, mungkin kula manfaat. Selesai kan. Manfaat bentuk dia bawa berapa? Itu contoh ya, betapa kita diajari oleh para nabi, para wali, susah. Ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong pertahanan yang pengiran. Wa intuti aksara manfil ardi yudilukan wa ansabila. Kau tak nurut selerane manusia, itu kau sesat kabeh. Kenapa dikatakan yudilukan ansabilillah? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wahyu menarik, ada santri marat senang wiridan. Dulu mau nganti nuwang, nanti ya Allah, kalau buatin gada penjaluan, nuwang penjaluan suasana itu purun tara. Pangeran misalnya sayang besamkan, bos marat gak di duit, sangat sakit pangeran. Tapi pangeran itu dipikir aku itu, pangeran mikir nanti kecari ini. Kamu ini yang nuangis yang pangeran tahu bikinlah ya Allah. Jangan sampai saya dapat anak ini. Ya pangeran yang dipikirkan enggak boleh dok. Kamu ini ya jadi karena bagi dia musibah. Paham ya? Dan itu kita harus fair. Tuhan harus kita beri hak untuk menentukan pilihannya dan pangeran rasa buk kampanye, rasa buk kelabui. Lalu kalau jadi kiai lagi betul nanti tunggu supaya raja jatuh, mungkin mau jatuh bukan mulia bukan, mau jatuh mungkin saya ngantri biasa akan kepengen gentenan, tangkap naik selera pengiran di monggo gusti, kalau biasa mohon, betul nanti tunggu aneh-aneh supaya kuat jadi kiai terus supaya jadi kiai raja jatuh juga tuh bukan mulia apa? Bukan, sekarang selera sih jauh. Karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir tidak hanya saya. Ono ki jatuh ditangisi. Pengiran wis kudu gentenan. Ono salah dadi sitok ra dadi waktu izuman tasak, waktu izuman apa? Dia dikal apa? Pengiran nak nuruti kabeh anggere wali ya diorderan kon donga si A dadi presiden. Anak calon presiden 5 sebadani kabeh, ki gelem presiden 5. Kan ya bisa.
Sale wali 5 dungo itu jadi presiden. Itu mesti kabeh presiden 5 itu melanggar konstitusi. Itu ana sing dimobosno papat terus isi. Mesti siap jaluk ora siap iki. Itu sing jenenge wa intuti aksara man fil ardi dulu kan apa? Iya tabiuna illa dzanna wa in hum illa yakhrusun. Di pengenan nak ilani ilmune manusa. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti, iku mau nuruti yakhrusun. Yakhrusun itu satu dugaan yang tidak akurat. Tidak mikir sebab akibat. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena tidak punya uang, terus tirakat, ndonga supaya apa wae sing tak tekel dadi emas dadi dhuwit. Nyongkoku nak apa wae dadi emas dadi dhuwit, nyongkoku kan mesti enak dhuwit akeh emas akeh. Tapi ternyata setelah diuruti pangeran nyekel bojo dadi dhuwit, nyekel mangan dadi dhuwit, nyekel sego dadi dhuwit. Kelaparan kan. Apa hubungan seks bojone dadi dhuwit. Apa mangan segane dadi dhuwit. Akhirnya kan balik menang. Nenggone sunnatullah sing normal, sing dhuwit ben tetep dhuwit, sing sego tetep sego, sing bojo ben tetep. Ora usah kabeh dadi emas. Mung kira-kira kabeh dadi emas kok ya kok emas. Umpama dunya kabeh emas ya ora regane. Berarti kloset WC kok emas ben parkiran yo napa? Nawatu sing digo istinja ngomong kabeh emas ya kok napa? Mana bener kan Nabi ditawani Jibril. Mulane kan apa kan Nabi darani luwih pinter timbang Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dadi emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya ora ning watu ben tetep watu, ora usah dadi napa? Emas. Iku malah ora terpelajar, gak normal. Iku barang watu kok dadi napa? Emas. Sing watu ben tetep watu, sing emas ben dadi napa? Kan Nabi pinter. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam takhujid dunya minal ada. Niku oleh komentari Sahihul Buddha. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam takhujid dunya minal ada. Di walhasil ana cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali, sampai wetenge diganjel waktu. Jibril sebagai sing dipasrahi rumah Nabi itu sakit. Mas kate pengiran kiri kok ganti ngono. Piye Mas, misale ki ngajak nang proposal. Iku ora terima sakit, ora terima pertanian. Ngajak nang proposal, adono Mas Uhud dadi Mas. Oh, ora terima sakit, ora terima pertanian Uhud dadi no. Piye Mas? Jadi kan Nabi Mali Arabun, wah aku enggak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap dan ini normal-normal lah. Musuh gadil waktu cekal-cekal ya normal. Musuh pita itu ya pantas. Lalu oleh komentari Burda, wake fatat uilat dunya daruratumah. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia. Kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis suci diterangkan laula kalola kama sholatul aswa. Mas umpama ora demi kuwe, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saiki Muhammad glecek krana kere butuh langit. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam tasrujid dunya minan. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia. Kudune dunia sing butuh deh. Lantas urujid dunia minal ada. Jadi kanjeng Nabi itu dilatih tenan, Mas. Kowe itu tak gawe. Kowe itu tak gawe ben iso nyembah aku, ben iso ngajari manusa nyembah aku. Cuma kowe menungso, jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak, oksigen sebagai tempat bernafas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesuai terus butuh emas, itu aneh. Iku jere Burda mengenai wake fatat uilat dunya apa daruratuman laula ulam takhujid dunya minal. Iku sing terus diterangkan terus jadi pengetahuan ilmu tasawuf bahwa tiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau normalnya beras itu tetap beras, normalnya kayu itu tetap normalnya Mekah ya tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah-ubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Melalui tenggene surat An'am napa-napa diterangkan termasuk ridwane setan apa
fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayyirunna khalqallah ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Termasuk ridhoane setan itu adalah fala yughayyirunna khalqallah. Maka akan ada perubahan modifikasi terhadap sunnatullah. Mulane kula setuju model Kristen ortodok. Teng Amerika niku kekuatan Kristen ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya bibit unggul, gen unggul atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen. Supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat. Sekarang itu ada bank sperma. Jadi saya ini wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju ku mau dikumpuli bojone mau kebutuhan seksual, tapi anak-anaknya mau khawatir ke bapaknya. Atau tuku mani ning gone bank sperma, boleh bibit unggul. Dan anaknya nopo? Kenapa bapaknya pesek kiri keriting? Itu bisa disuntikkan. Ya secara teoritis bisa, bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh. Gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya Islam juga melarang itu, karena termasuk ciri utama setan adalah fala yughayyirunan apa? Hal berubah-ubah kejadian ini cinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran genetik kan, kowe kudu tuku bibit, mergo jagung sing mbok panen gede-gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Nah itu yang untung kan para pebisnis kelas internasional. Mereka punya bibitnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bibitnya kudu tuku, mereka hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah, sampai sapi lanang disembelih itu ya ora apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Tapi itu butuh seks nanti suntik. Oh, sakit. Loh itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang nentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian begitu. Fala yughayyirunan apa? Fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayyirunan apa? Nah, ini kula ngerti takok itu yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini MUI kudune ya bakat. Musyawarah batul masalah NU ya kudune bakat. Dulu tarif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Nah sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain, yang disebut sewa rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa mana banyak Kristen konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti kalau tarif zina itu hanya sebatas begitu. Nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya Ruhin madun tapi mau mirip bapaknya milih tuku. Ben ora kaya napa? Iku hukumnya zina to ora? Ya ora zina, wong iku disuntik lewat suntik. Padahal tarif zina itu begini, wah arek kuno. Ndak memang itu tantangan ya, tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Dan itu Quran cerita, termasuk watak isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngadik khalqullah.
Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca sains. Untungnya ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau keterusannya itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal tapi itu ngelahir generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah rokok, misalnya itu ngelahir wong menang itu generasi pesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Enggak nang lahir Jokowi robot. Padahal sing alami kumpul ngeten iki masuk kiri-kiri lah do kreatif. Enggak pintere ra karuan. Masuk bidol-bidol pintere napa? Ngakali pejabat sakit. Enggak Pak, tak duit milih aku ya, ngono wong liya muni ya untuk 5. Lah supaya dene ra kiamat akhire dicoblos kabeli. Sing nyoro KPU to, suarane tegak sah. Kulo sering ditakoki toko-toko kulo sing melarat, Gus kulo itu dikai caleg 5. Niku terus kulo milih sinten. Ya sampean piye, Pak? Dipun kulo boten bodoni tak pilih kabeh. Wong kulo muni desa. Iku kira kok dene ra dene jujur. Pesen kabeh dituruti. Mbah ngene jeneng kabeh kulo nggih. Ana caleg yo nggih, 5 kabeh kabeh hasil. Nek sampean dadi ulama fikih, hukume piye? Nyoblos sitok bodoni papat. Nyoblos 5 ngrugekno kabeh. Itu fikih lha iki. Entekno fikih kok pusing. Itu memang masalah-masalah fikih itu tidak ada selesainya. Masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu fala yuwirun nakal kau. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter yang menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik, itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, niku kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, kowe roh di antara pohon-pohon swarga sing dilarang pangeran. Roh wediku. Kowe iku jare iki ngono negarane apel, negarane gandum menes wae pohon sing berbuah. Kowe roh babekan. Ya ra. Iku ngene lho. Wong sing mangan wedi iku mesti abadi ra iso mati. Lah pangeran iku mau mbok saiki. Jadi dene kepen abadi dhewean. Mulane nak darani wedi iku Syajaratul Khuldi, pohon napa kaabad. Nah, itu yang jadi manusia sempurna, raiso mati, kena penyakit, itu kudu mangan iku. Mana setan misal hal adullu ka'ala sajaratil khuldi wa mulkil layak. Hal adullu ana to nunjukna ingsun ka ing sira Adam ala sajaratil khuldi ing atase pohon keabadian. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang ora bakal rusak napa. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian itu Nabi Adam. Lalu darani Syajaratil Khuldi wa mulkil la yajud. Padahal titahnya manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, cara saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Mulane kula niku termasuk ulama sing fanatik. Kula niku nak lorong jarang berobat, nggih berobat tak kadare. Nggih hanya untuk menjaga institusi keulamaan supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan, kowe kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup. Biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern, dan itu memang fakta ya, kita nerima itu. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan, siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik,
makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, nanti kuat sepeda motor, banter, tabrakan, ya mati. Enggak sing ngadukani gizi buruk, terus kere, itu ya mati. Artinya sing gizi baik, karena terus berdigasan kuat sepeda motor, banter, orang sehat, mati, kecelakaan. Sing gizi buruk, rakalan kuat sepeda motor, adalah kecelakaan, mati, kurang nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama, hitung-hitungan adil tetap di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi baik. Karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati. Karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui misalnya saya makan enak gizi baik. Hanya ngakui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Titik. Ya Allah bahwa makanan ini dari Engkau. Ya sudah, saya syukur. Kalau kita Ramadan, misalnya kalau makan ya hanya dungo Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Itu Nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Misalnya itu agak rasanya jadi ulama loh, jadi radhi perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap nasi itu segalanya. Kalau saya tidak makan, maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan sampai diajari, Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Ya Allah, karena Engkau aku puasa. Dan karena rezeki Engkau, aku bisa aftar. Bisa makan. Wa bika, karena Engkau. Saya bisa makan karena Engkau. Karena di mata Tuhan benar-benar karena Tuhan, yaitu tadi misalnya makanannya ada, kamu dibikin setruk juga tidak bisa makan. Pas sampai mangan ono gempa ya itu mangan. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setruk, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan Allahumma lakasumtu wa bika aftar. Kalau nggak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini, yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena Tuhan. Nah, ini mulane pangeran itu sering menyandingkan masalah makan dengan kulu wala tadghaw fihi fayasilla alaikum kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad iki rumah apa nih kowe iku oleh mangan saka rezeki sing tak kekno kowe tapi kowe ora oleh sesat kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi maka kamu akan kena murka saya kata Allah wa man yahlil alaihi ghadabi faqad siapa yang kena murkaku pasti dia sesat itu justru dihentikan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi, kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih, maka akan mengatakan, wah, nak ramangan mati. Wah, aku ini ketemu pasangan, corong ketemu tenan rong dino masak tenan. Lalu fungsi Tuhan di mana saat Anda mengatakan demi? Wala tatghaw fayakillah alaikum wa may yahlil alaihi ghadabi faqad. Paham ya? Makanya aku lawan cerita. Lalu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajaratil khuldi nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini. Padahal kita memang dokter ahli gizi umure rata-rata ya sudah telu. Wong sing rapati ahli gizi kisaran umure ya sudah. Wakar medis sing cuwangi dokter spesialis ya kisaran umure sak mono. Sing santri kuno ya umure iki kisarane napa? Wong padha wae dite glesek padha. Mana cara kula iki biasa mawon. Misalnya kula lara iki, umume wong berobat tapi ya biasa mawon. Mboten nganti ngotot. Mboten berobat. Kula wingi lara tak mboten berobat. Ya ora apa pengen ya berobat, masyarakat pengen karek umat-umatan.
Nah, pas berobat ya kaya umumnya wong ora ya berobat, nah pas ora berobat ya kadang jajal ulama bareng. Sawangane tau kita mantep. Kalau itu seneng, ada ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Jadi ya karek matu-matan. Umat manusianya umat tauhid ya. Harus jelas, memang kalau nggak jelas itu tadi wala tadrufihi fayasilla alaikum ghadabi wa ma yasmil alaihi ghadabi faqat. Karena lewat makanan ini pula Nabi Adam terjerumus, yaitu karena setan merayu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfal Madaniyah. Dibakas kerang. Awa illa wa id yamkuru bikal ladzina kafaru as-sab'a. Famakkiyatun khamsun aw sittun aw sabun wa sabuna. Bismillahirrahmanirrahim. Lamah talafal muslimun. Lamah talafa sumangsane sulaya atau tukaran sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam. Fi gona ini badrin ing dalam pira-pira rampasane perang Badar. Jadi bareng kasil untuk duit menang wong Islam tukaran. Jadi pas perang ya apik rukun, tapi bareng ke ghanimah napa tukaran. Jadi pas ngajakno proposal ya rukun, ana sitok-sitok ana sing ora lek kuwi semare tukaran. Bola-bali ora perjuangan gampang rukun, tapi nak hasil gak gampang napa? Wis cerita kuno. Pas perang Badar rukun sahabat, tapi bareng wae bagi ghanimah apa? Ora rukun. Iku wis kuno. Jadi biasa mawon. Pakola moko ngucap sapa asyubanu pira-pira canom sing pirange luwih tenan. Iya utahe ghanimah lana kedhe kita, li ana kron sak temne kita basarna. Iku nandani kita alkita lain perang. Sampeyan tuwa tak watuk tok. Sing perang tenan ya sing kan. Mergo sahabat sing tuwa-tuwa iku mau tak watuk ning mburi ra melok napa? Perang. Sing nom-nom perang basara ya perang tenan, duel tenan. Wa qala lan dawuh sapa asyub pira-pira wong tuwa. Kuna ana kita urit anu pendamping lakum kedue sira kabeh tahta royat ana ing ngisore pira-pira gendera. Walawin kasahtum lamun kalah sira kabeh lafik tumitin bali sira kabeh ilena maring kita. Lha kowe perang kendel mergo ana pelapise, rupane kita-kita iki. Munggo ana pelapise kok ya ora kendel. Karena film-film barat ana sing nembak nek koyo nglindungi ngoten iki. Dadi akhire jaring tuwek-tuwek. Oh kowe perang kendel mergo ana sing nglindungi. Ya kena yang bagian. Fala tastaksiru biya mung kudu menang-menangan sira dia kelan ghanimah. Ora iso ke menang-menangan ora iso. Nah, sahabat ya dlotok-dlotok nek untuk ghanimah misalnya ana cawe do ayu. Orang jelas bagiane kene kadang diambung. Di perang ku kacau ya. Sahabat sing bedik ya akeh mantan bedik ya pirang-pirang. Wong urung jelas bagiane kok dinggo. Misalnya ana kemul, urung jelas bagiane dinggo kemulan. Ana cawe do misalnya kan harus diputuskan imam tuh cawe itu jatah sapa sebagai aman. Kadang harus jelas jatah sapa wis diambung. Mergo ini kuwatir mbok ora bagian ku. Anyara. Wong bedik mulai dhisik pirang-pirang menungso. Itu gale proposal dibagi dibaca. Kok bagi tak lewat rapat nomor guri. Penting kan kudu sentok se ya. Niku yo sembawa alam dhisik-dhisik ngono. Sejarahnya ngono. Serasa kaget. Fala tastajiru biya nazala mongko tumurun apa ya salu naka anil anfal. Ya salu napa takok sapa sahabat kan sira ya Muhammad Muhammad anil anfal saking masalah anfal. Ayo luna ini tegese pira-pira dunya rampasan. Takok liman iku kedhe sapa ya tegonima. Kul jawab sira Muhammad lagu maring sahabat ni para sahabat. Al anfalu lillahi war rasul. Al anfalu te keputusan ghanimah mesti dikekno sapa iku lillahi kedhe Allah war rasul lan Rasulullah. Yas'ala nggawe sapa Allah lan Rasul ha ing ghanimah haitsu syaa sirane ngersakno sapa Allah lan Rasul. Faqat sama mongko bagi sapa nabi ha ing ghanimah. Bainagum antarane sahabat alas sawa ing atase padha. Rawahu riwayat ing hadis sapa al-Hakim Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa aslihu lan dendeniyo sira kabeh databenikum ing konflik ya utawa ing sifat-sifat sira kabeh. Hakikat amat tegese hakikate perkara benakum antarané sira kabeh bil mawaddati kelawan rasa seneng wa tarkin nizak lan ninggal tukaran. Wa ati ulang to ato sira kabeh Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku iman kabeh. Bon kula terang nggih masalah iman. Ini karena dalam kondisi niku perang.
Ini rumah tenang ya. Ghanimah itu memang misteri. Terus kalau terangkan. Dulu itu kan ada perang. Perang itu mesti pakai trik. Jadi kalau cerita ini lewat sing musma'aleh. Yang namanya perang itu mesti pakai trik. Perang kuno nganggo trik. Triknya niku tiap pasukan itu malah bawa banyak perempuan dan bawa banyak harta. Selain sebagai perbekalan yang dibutuhkan, juga untuk mengelabui lawan. Jadi nak perang di sini malah bawa dunia kan. Termasuk kasusnya perang Uhud, wong Islam keok, mereka kalah trik. Itu misalnya perang, wong kafir butuh jaran kuat, untuk kuat, wedoan kuat. Bareng perang Uhud, wong kafir posisinya tengisor. Wong Islam atas nama strategi militer, Nabi ngutus teng dhuwur gunung, rupane gunung Uhud. Gunung Uhud coba ada gunung Merapi, gunung mereka ndek-ndek. Jadi pasti orang Jawa gunungan, orang anti apa gunung, orang anti gunung Merapi ini. Sehingga cara strategi perang Nabi ngendikan, kue ono apa wae aja mirip ke gunung iki. Sehingga para ahli pemanah harus di atas gunung. Secara teori taktik perang rasional. Mergo panah itu gede nek kon dhuwur mengisor banter, kok mengisor mendhuwur ora apa? Sehingga kalau kondisi di atas, para pemanah di atas normal. Secara strategi perang apa? Normal. Sehingga Nabi menang. Dua orang wong kafir kok tak kasir dipanahi kok dhuwur dekne kok ngi. Wong kafir terutama Khalid bin Walid pinter. Gampang. Wong wedok mbek juara itu dicolong. Dene go mlayu. Muter. Sing pasukane wong kafir muter gunung. Jaran onto wong wedok dadi colong. Sahabat sing betik-betik keplok wis menang ya. Padahal dia belum ngerti ya, mau dia ini sadar orang menang tenan sadar, tapi ini kita kayak wong wedok ucul, kayak dua lima nopo. Akhirnya dia medun, mereka nyangka wong kafir melarikan diri. Mulai orang yang rebutan untuk rebutan orang sapi tapi ya, jarang. Orang sapi, tentunya orang sapi ini. Jarang benar nopo, entah bebedoan, ya udah. Akhirnya sahabat karena merasa menang, tadinya rapati merasa menang, ya perkara wis akeh wedokan, akeh napa? Ya akeh ghanimah, medun. Bareng medun dibeli wong kafir mau muter tok, muter gunung terus munggah kok ngisor, kok mburi. Bareng munggah sing dhuwur kok karek Kanjeng Nabi mek 1-2 orang, termasuk Sayyid Hamzah sing dilindungi Nabi. Kanjeng Nabi ketika ngundang-undang arrumat makanakum, hei para pemanah, harusnya kalian di tempat semua. Wong wis kadung dodok misah. Wah, iki gentenan wong kafir wis posisi dhuwur karek mana iki termasuk Khalid bin Walid zaman kafir. Termasuk Sayyid Hamzah akhirnya jadi korban pembunuhan saat perang apa? Akhirnya sebagian sahabat yang loyal kalian Kanjeng Nabi wonten sing munggah malih sehingga Nabi bisa diselamatkan. Niku mawon teng sejarah Sujawat Juhu wa kusirat rubaiyatuhu wa udmiyalis. Nabi gigi serinya sempat tanggal, sempat pecah. Wajahnya juga luka. Mergo dipanahi tiyang kafir, termasuk sing dagangi Sayyid Hamzah yang meninggal juga. Niku perang mulai riyin, al-harbu khid'ah, setiap perang mesti ada tipu. Sebab itu dalam perang kuno, niku mesti ninggalo ghanimah kata. Itu beda dengan perang modern. Perang modern walian. Misalnya Israel nyerang Palestina mau nggawa tank dan senjata, ya ora nggawa itu agak bagunya. Nah, nak bawa waris kok tank kan warisan. Nah, perang riyin boten mesti betul apa? Dunia. Sehingga ketika yang menang untuk ghanimah kuwata. Paham ya? Itu kenapa kan dia janggal wong perang kok ghanimah pirang-pirang karena itu bagian dari trik perang. Bahwa aset kata bagian dari trik perang. Termasuk kekalahan umat Islam teng perang Uhud, mergo kepencut utawa tertarik kalian apa? Mana sampai Quran ngendikan menghujat sahabat, menyalahkan sahabat saat perang Uhud, mergo dianggap tertarik di urusan akhirnya. Paham? Lah dulu ketika perang Uhud kalah, nggih, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dia sadar. Lucunya pangeran iki ide, dia sadar. Nah perang mau akal-akalan. Aku perang demi siapa? Walhasil wala-wali zaman. Akhirnya Khalid bin Walid
masuk nopo. Dia adalah pakar strategi perang sing ngakali sahabat 25 dilepas. Niki rumah tenan iki. 25 napa? Dilepas kemudian muter ketika sahabat medun njupuk 25 pasukan wong kafir munggah. Akhirnya posisi gampang. Saiki wali. Ketika dia masuk Islam. Niku dalam sejarah juga begitu. Wonten perang Hunain, banyak perang yang panglimanya sudah Khalid bin Walid. Saiki bulus jadi Islam. Khalid bin Walid itu gendho mantan preman, anake wong tukang dino. Khalid itu anake Walid. Walid itu ora iso duwe anak, mergo impoten. Itu dari sejarah-sejarah Khalid itu anak selingkuhan. Paham? Khalid itu anak napa? Selingkuhan. Niku tenan dalam arah-arah. Berpikir ora karuan. Buat saya jadi panglima Islam, ini kode ya Rasulullah. Sebagaimana saat saya kafir banyak bunuh orang Islam, tobat saya setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Hasil wala-wali zaman ini jadi panglima perang. Lu pinter, barang pasukan Islam 1.000, wong kafir 3.000. Nah, wong Islam 3.000, wong kafir 10.000. Itu kalau jumlahnya pinter. Nah, jadi wong Islam dikandani. Nah, dari itu aja melebar, kita tidak memanjang. Diwakali itu memanjang. Lalu itu ada pasukan di mana Khalid itu mau nugasno supaya cara saiki nak kiai kuna maknani wal adiyati dhqa fal muriyati napa qad fal mughirati napa mughirat artine negarno jarang ditegarno piye supaya melahirkan debu banyak. Sehingga itu dulu bagian dari strategi perang. Ada sekitar 50 orang yang ditugas, pokoknya jarang jigar-jigar. Sehingga posisi kita sedih, sidik itu rata ketara. Barang orang Islam teweko juarane dijigar-jigar, pesane sing teko puluhan ribu. Wong akhire mesti mlayu, mergo nyongkone ora pasukan minoritas. Pasukan apa? Iku sing disebut fal mughirati subhan fa akarna bihi naqa fawasat nabi. Karena perang libatkan debu sing wis berhamburan. Gak ketok lawan mbek musuh gak ketok, kawan mbek lawan gak ketok. Sing minoritas akhirnya menang fawasat nabi. Posisi pasukan Islam itu ujug-ujug ning tengah ae wong kafir. Wis mbuwante buwebet walhasil ora ketara minoritas mbek mayo. Menang ya. Ngene dipuji ke Nabi sampai akhirnya ada gium niku al-haddu khitah. Semua perang mesti pakai tipu. Sama seperti Israel dengan Hamas juga begitu. Hamas itu satu faksi yang tidak diakui, faksi Al-Fatah. Di mana pemerintahan Palestina sekarang dipimpin oleh presiden dari Al-Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Karena rentan-rentannya konflik internal, kemudian Hamas diserang. Dan kota yang mayoritas Hamas, bahkan 100% adalah Gaza. Nggak ada perang yang nggak memanfaatkan tipu daya. Jadi pas musuh rapuh diserang. Itu nggak akan terjadi adegan Hamas dengan Al-Fatah solid. Sama seperti kasus Irak dulu, karena faksi Sunni dan Syiah itu perang terus, Kurdi dengan Saddam, Amerika bisa masuk atas nama mediator. Coba kalau satu. Itu sebab itu Quran menghitung awal dari bencana adalah ikuntum ikhwanan. Kalau kamu sudah tidak bersaudara, makanya Quran itu menghitung, mbok kamu itu ingat nikmat Allah. Wa allafa baina qulubikum. Termasuk sing dihitung iskuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asfahtum bi nikmatihi napa. Selagi satu kelompok itu masih bersaudara, maka musuh susah memecah. Tapi kalau kamu sendiri sudah menjadi faksi-faksi kecil, maka musuh mudah. Lah Khalid bin Walid itu pinter. Sahabat yang jaga Nabi di atas gunung dipecah konsentrasi. Akhirnya para sahabat saling curiga. Sing medun dianggap nianati Kanjeng Nabi demi ghanimah. Jadi ana sing medun njupuk ghanimah, ana sing tetep nderekno Nabi krana loya. Tapi ini tidak banding, sing nderekno Nabi itu tidak banding dengan kekuatan wong kafir sing sakniki mulai munggah. Akhirnya walhasil perang itu kalah. Ya mergo tipu dayane Khalid bin Walid, wong Islam dikai rangsangan goni. Lah dulu ghanimah mesti termasuk perempuan. Perempuan yang diajak perang, wong ayu-ayu sing kanibal. Utawa lonte-lonte penari. Lan sampeyan ndelok teng film-film Mesir niku gambarane Hindun
bojone Abi Sufyan tak nyewa Wahsi. Wahsi budak wireng. Niku dilatih ana cawe wedok ayu pornografi nari. Dadi dikai gelang bolong cilik terus kon nglatih kon manah. Dilatih terus. Bonus sing kok enak kasil mateni santri ya iku. Dadi Wahsi semangat juga bentuk bonus. Ya bonus wong ayu pornografi ini mulai boleh ya muni bakal jualan. Dunia ora itu bentuk harta akta nopo wanita. Terus itu dia ngomong nih Wahsi. Kue mbok para kau sahabat liya ora usah bacok ora usah panah. Wong iku spesialis bidik Hamzah. Tenang. Nggih, hadiah cah iku. Lah Wahsi seneng bae iku budak kok hadiah wong semangat ya. Tenang, Wahsi perang dengan segala dekat dengan sahabat. Wes gak diurusi kok Wahsi. Dia fokus bidik sinten. Hasil wala-wali cerita Said Hamzah terbunuh oleh Wahsi. Karena Hindu itu seorang kanibalis, dadanya disuwek, terus jantungnya jabut, terus jantungnya dikunyah-kunyah kalian apa? Itu yang orang Barat harus tahu. Jangan kira kalau orang diamatkan, diperbudak itu karena Islam jahat enggak. Perempuan-perempuan kafir yang ikut perang itu adalah perempuan-perempuan kanibalis. Memang layak diamatkan. Mana ini sengaja kula ben ngerti bahwa proses amat itu panjang karena mereka itu jauh orang-orang kanibal. Artinya dengan mental Hindu yang kayak itu orang sudah meninggal dicacah terus jantungnya dikunyah. Lo kalah kok istri mau didadekno amat. Iku wong Islam jek apik. Jadi nggih mboten. Kalah mau trimo didadekno amat iku jek itu ditawari dikawin oleh, diberbudak oleh. Iku oma malakat. Jangan katakan, itu kan sama seperti zaman kasus PKI, ada Gerwani. Ya, sebuah versi cerita, sebuah versi Orde Baru, sebuah versi Mas. Tapi yang jelas, banyak sejarah yang menunjukkan betapa ada kekejaman wanita. Dalam cerita keraton, kesultanan mana saja, juga banyak racun yang diminum raja lewat trik-trik para wanita, suruhanmu, musuh. Artinya orang Barat juga harus melihat ini, jangan hanya melihat bahwa Islam memperbudak utawa ndadekno wanita-wanita sebagai gundik, sebagai tawanan wanita yang diajak perang yang kemudian amat itu punya sejarah demikian. Mereka orang-orang alim yang kanibalis. Kalau ada kesempatan ya bunuh bahkan mengunyah. Paham ya? Artinya ya memang layak diamatkan karena perilakunya kayak ini. Itu kan mirip cerita kayak zaman PKI ada Gerwani. Cerita jenderal revolusi disilat-silat dan sebagainya. Memang cerita itu sudah macam-macam ya secara pengamatan sejarah sudah kontroversi. Tapi kita punya bukti banyak cerita seputar bahwa banyak wanita setelah dididik melebihi jahat ketimbang lelaki. Teman belum cerita versi-versi Barat atau versi Asia, banyak kan raja dijaya, nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya musuhnya kirim itu ayu, sawangannya apian macam-macam. Jebule kok meledak. Nah, jadi bojone selirik iso naruh racun sing dadekno rajane Mas. Kita punya sejarah panjang dulu ketika era negara kita juga gitu. Gara-gara perempuan dari Jepang suga gegerin dunia Indonesia ra karo. Indonesia perang ke Jepang ibu negara wong kok. Iki gegerin boten karo. Artinya ya Barat yang menuduh Islam begitu harus berpikir sebetulnya kalau verteran wanita yang ikut perang yang kemudian kalau kalah jadi amat itu bukan sembarang wanita yang ikut andil dalam pembunuhan, paham ya? Sehingga kalau kalah ya layak dijadikan kayak kasusnya Hindu itu. Ketika saya sambil buntut, jadi dirobek dadanya, diambil dan dikunyah-kunyah. Mau saking menunjukkan bencinya dari situ, lalu ngotot orang tidak ada bener lah ketekal terus diambusi. Yo pelecehan, mereka mantan wanita terhormat, sing ngambung sahabat-sahabat yang mantan bu. Ya itu kerusuhan nih, wong Cina juga biasa numpak Alphard, jadi si mereka satu kang becak. Ya memang salah, jelas salah, tapi ina nih, wong nak wis disalahi wong tinggi. Kaya apa rasane mak wanita bermartabat bareng dadi amat untuk tukang sayur. Dalah jatahe wong tukang
Koyo opo inane koyo. Tapi memang layak dihinakan karena dia juga punya mental paham ya, jadi dulu perang itu mesti begitu. Di antara sistem pengelabuan adalah melibatkan banyak harta dan wanita supaya untuk memecah konsentrasi lah. Sehingga sama Nabi kaget kenapa dalam Islam masih mengakui sistem amat dulu. Yaitu karena amat ini berangkat dari wanita-wanita yang sebetulnya punya mental membunuh. Boleh belum terus. Wahai ulan to atau sira kabeh Allah yang Allah wa Rasulullah lan utusane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku iman kabeh hakon kelawan bener. Innamal mu'minuna asne te mukmin kabeh mukmin sejati ayu kamiluna iman sing sempurna iman. Iku alladzina iku wong akeh ida zikir apa kang ing dalem nalikane disebut sapa Allah ayo wahidu tegese ancamane Allah. Wajilat mongko wedi khofat mongko wedi apa kulubu mapa atine alladzina. Wa idza tuliyat lan nalikane den waca alihi ing atase mukminin apa ayat ayat Allah. Zadat iman. Mongko nambah apa ayat ing mukminin apane imane tasdikon tegese bener. Wa ala rabbi lan ing atase pengirane alladzina tawakkaluna padha takwakal sapa alladzina bi iklan Allah. Yasikuna tegese padha percaya. Yasikuna tegese padha percaya sapa mukminin kelawan Allah. Bi tegese kelawan Allah yasikuna percaya sapa mukminin. La biwirihi ora kok kelawan saliyane Allah. Alladzina rubana wa kayukimuna kang dimenengno sapa alladzina salat Ya kuna tegese kami sapa alladzina biha lan salat dihukuki ya lan sakake salat. Wa min malam sange perkara kang nabung kang rezeki ingsun. Atoina tegese maring ingsun gumeng alladzina sikuna padha. Nglakoni infak sapa alladzina itu atulah. Ulai kau temu kono kabeh mau sufuna tegese kang den sifati kabeh dimaklan perkara dikira kang disebut apa. Bumi ulai kayu mukminun mukmin kabeh kon lan bener. Esit kon tegese lan bener bila saking lan tanpa keraguan. Lalu tetap berdiulai pada wajatun di biro-biro derajat emanan di biro-biro tempat hujan nanti dalam suatu. Air darok di ilmu gue pengirani al-mu'min. Wa makhuratan dan pengepuranan warikun nanti di karibun engkang mulia engkang aku hujan nanti dalam suatu. Kamu aku